Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Semoga pada pertemuan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini saya, Lilna Nabilatus Solihah, akan mendiskusikan tentang hikmah munakahat, hikmah mawaris, dan hikmah jinayat. Jadi, mohon untuk disimak ya guys. Nah, pada pertemuan kali ini, table of content dari materi ini yang pertama adalah hikmah munakahat. Jadi yang pertama saya akan membahas secara singkat tentang pengertian dan menjelaskan tentang hikmah munakahat. Kemudian yaitu hikmah mawaris, dan yang terakhir yaitu jinayat. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu hikmah munakahat. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang pengertian munakahat. Jadi, pengertian munakahat atau pernikahan yaitu suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan atau wat'i dengan terlebih dahulu mengucapkan lafadz nikah atau tazwij, pernikahan atau berjima, berkumpul antara keduanya, yaitu suami istri. Dengan kata lain, suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah munakahat. Menurut Mustafa Al-Hin, dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara nakliyah maupun akliyah. Nah, di antara hikmah tersebut, yang pertama adalah memenuhi tuntunan fitrah manusia. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Nah, ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan fitrah ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Kemudian, hikmah yang kedua yaitu mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Nah, salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Sebagaimana yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu menghindari dekadensi moral. Nah, Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat. Salah satunya yaitu insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi, insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame atau tidak diberi batasan untuk membatasinya. Karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral. Karena banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang seperti adanya perzinahan, kumpul kebo, dan lain-lain. Nah, hal ini jelas akan merusak fundament rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental. Selanjutnya yaitu mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Dari uraian di atas, hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena sebenarnya masih banyak sekali hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lainnya yang dapat kita ambil dari ayat Al-Quran, hadis, dan grow up variable society gitu. Itulah pengertian dan hikmah dari adanya munakahat atau perkawinan. Selanjutnya yaitu hikmah mawaris. Nah, dari pengertian mawaris sendiri yaitu berasal dari kata jamak bahasa Arab dari kata mirot.
yang artinya harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Sedangkan menurut istilah, yaitu ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan, orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya. Ataupun juga bisa didefinisikan bahwa mawaris adalah pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan berhitungan untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak. Nah, secara pengertian singkat itulah definisi dari mawaris. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang hikmah mawaris. Nah, di dalam mawaris adanya perbedaan dalam hak waris, tentu ada hikmah di baliknya. Di antara hikmah dari adanya syariat tersebut yaitu kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya. Kemudian yaitu kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapapun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya. Hikmah selanjutnya yaitu nafkah atau pengeluaran kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita. Selanjutnya, kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, memberinya minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan. Dan hikmah selanjutnya yaitu kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit, termasuk istri dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya kepada pundak kaum laki-laki, sementara kaum wanita tidaklah demikian. Nah, hikmah-hikmah yang tadi disebutkan adalah hikmah mawaris jika secara singkatnya. Namun jika diperinci lagi, masih banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam hukum waris. Di antaranya yaitu hikmah hukum waris sebab adanya perkawinan gitu. Nah, di dalam hukum waris itu kan ada asobah bil ghairi, ada asobah ma'al ghair, ada asobah bil ghair. Nah, di sini hikmah hukum waris sebab perkawinan diantaranya yaitu masing-masing dari suami maupun istri merupakan penolong antara satu dengan yang lain dalam menjalani dinamika kehidupan, mulai dari mengatur rumah, mendidik anak, dan apa yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, tidak pantas bagi mereka untuk tidak mendapat bagian dari harta warisan. Nah, hikmah yang lainnya dari adanya perkawinan ini yaitu ketika ada seorang suami yang wafat meninggalkan istri yang sudah tua dan tidak mungkin untuk menikah lagi dengan seseorang yang dapat memberinya nafkah, maka dia dapat hidup dengan harta waris dari suaminya. Atau ketika seorang suami meninggalkan istri yang miskin, paling tidak harta waris dari suaminya bisa menjadi nafkah bagi istri tersebut hingga selesai masa iddahnya. Gitu. Selanjutnya, jika diperinci lagi, ada hikmah bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Jadi dalam ilmu waris itu, di mana seorang laki-laki dan perempuan pembagian hartanya yaitu 2:1, di mana yang laki-laki mendapatkan 2 dan perempuan hanya mendapatkan separuh dari laki-laki itu. Nah, hikmah dari adanya pembagian hak waris ini adalah karena laki-laki berat tanggungannya daripada perempuan, seperti mencari nafkah untuk belanja kehidupan keluarganya, anak-anaknya, serta orang-orang yang menjadi tanggungannya secara syar'i. Bahkan, laki-laki bertanggung jawab atas segala pengaturan masalah yang khusus maupun umum. Berbeda dengan perempuan yang selalu terikat dengan beberapa penghalang. Tidak ada aktivitas lain bagi mereka kecuali mengatur rumah, sedang yang memberi uang belanja untuk urusan itu adalah suaminya. Sebagai suatu kewajiban syar'i, seorang istri tetap akan mendapatkan bagian meskipun istri dalam keadaan cukup bagi baik dari segi harta maupun kenikmatan hidup. Nah, hikmah lain dari adanya pembagian 2:1 ini adalah
karena laki-laki itu dibebani dengan masalah hidup yang tidak mampu dijalankan oleh kaum wanita, di mana laki-laki cenderung dinisbatkan pada pekerjaan-pekerjaan berat dan kasar yang tentunya sangat menguras tenaga dan pikiran. Hikmah selanjutnya yaitu hikmah pemberian hak waris kepada perempuan. Nah, dalam ilmu faraid atau ilmu mawaris, seorang perempuan juga akan mendapatkan hak waris. Adapun hikmahnya yaitu Islam juga memperhatikan kaum perempuan. Bagi orang tua, tentunya kasih sayang tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Anak perempuan juga mendapatkan kasih sayang yang sama. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan pembagian harta waris juga untuk anak perempuan. Dan tidak hanya itu, bahkan bagian anak perempuan termasuk dalam bagian-bagian pasti atau dalam bahasa ilmu mawaris yaitu furudul muqaddarah. Sedangkan anak laki-laki hanya mendapatkan sisah atau asobah. Nah, beberapa hikmah lain yang terkandung dalam hukum waris adalah ketika ayah dan ibu mendapatkan hak waris, tidak hanya hubungan nasab ke bawah saja yang mendapatkan warisan, melainkan hubungan nasab ke atas juga mendapatkan hak waris, mengingat betapa besar jasa ayah dan ibu kepada pewaris. Dan hikmah lain dari hukum waris adalah sistem hukum Islam sangatlah sistematis dalam mengatur bagian-bagian waris serta keterhalangan beberapa ahli waris oleh ahli waris yang lainnya. Jadi dalam ilmu waris terdapat yang namanya penghalang, di mana ada beberapa alasan seseorang tidak dapat menerima warisan tersebut. Entah warisan itu sepenuhnya tidak dapat diperoleh ataupun dikurangi. Hijab nukson sama hijab hirman gitu. Selanjutnya yaitu hukum waris dalam ranah sosial. Nah, berikut adalah beberapa hikmah adanya hukum waris dalam ranah sosial. Yang pertama yaitu pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta atau hifdzul mal, kemudian mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga serta kehidupan bermasyarakat dalam skala luas. Selanjutnya yaitu menjaga tali silaturahmi antar anggota keluarga dan memeliharanya agar tetap utuh. Selanjutnya merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakikatnya harta adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggungjawabkan nantinya. Hikmah selanjutnya yaitu mewujudkan kemaslahatan umat Islam dengan menjadikan kesamaan agama sebagai salah satu sebab pendukung hubungan waris. Dan selanjutnya yaitu ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan mendukung kemajuan dari generasi ke generasi dalam bermasyarakat. Hal ini karena waris merupakan bagian dari hukum keluarga dalam kajian keislaman. Nah, itulah pengertian dan hikmah dari adanya mawaris. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang hikmah jinayat. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian jinayat terlebih dahulu. Dalam ilmu fikih, persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya dibicarakan dalam bab jarimah atau ukubah, di mana jarimah menjangkau dua kelompok pembahasan yaitu jinayat dan hudud. Nah, saya di sini hanya akan membahas tentang jinayat, di mana jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya, seperti adanya kisos, diat, dan kafaroh. Nah, secara umum pengertian jinayat sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya. Nah, hikmah jinayat secara sempit diantaranya yaitu manusia tidak berbuat semena-mena terhadap harga diri manusia. Sebaliknya, ia akan menghargai adanya keberadaan manusia tersebut. Kemudian, manusia akan menempatkan manusia yang lain dalam kedudukan baik di mata hukum maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, hikmahnya yaitu menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia. Itulah hikmah dari adanya jinayat. Namun jika diperinci lagi, maka hikmah dari adanya jinayat bisa dibagi menjadi beberapa bagian, seperti hikmah jinayat pada bagian kisos. Nah, kisos di sini yaitu
hukuman atau balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Atau jika difahami lebih sederhana, hukuman bagi orang yang membunuh atau melukai anggota badan orang lain gitu. Nah, di antara hikmah dari adanya kisos adalah yang pertama, memberikan pelajaran kepada manusia untuk tidak melakukan kejahatan ataupun mempermainkan nyawa manusia. Kemudian dengan adanya hukum kisos, maka manusia akan merasa takut berbuat jahat pada orang lain, terutama penganiayaan tubuh dan jiwa manusia. Sebab jika hal itu dilakukannya, pasti hukuman akan diberikan kepadanya. Selanjutnya, hukum kisos dapat melindungi jiwa dan raga manusia. Selanjutnya, timbulnya ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat sebagai bukti dari janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Selanjutnya, menunjukkan bahwa syariat Islam itu luas dalam menangani masalah, seolah-olah hukum kisos itu kejam, tetapi apabila dikaji dengan seksama, justru yang diberlakukannya kisos, keadilan dapat ditegakkan dengan merata gitu. Kemudian pembagian selanjutnya dari jinayat ada yang namanya diat. Nah, diat di sini adalah denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada tindakan pidana karena tindakan pidana kepada korban atau kejahatan atau walinya kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Nah, hikmah terbesar dari adanya diat ini yaitu mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Nah, di sini kita dapat merasakan hikmah diwajibkannya diat saat kita menelaah secara seksama bahwa keluarga korban mempunyai dua pilihan. Yang pertama yaitu meminta kisos, dan yang kedua memaafkan pelaku tindak pembunuhan atau penganiayaan dengan kompensasi diat. Dan saat pilihan kedua dipilih keluarga korban, maka secara tidak langsung keluarga korban telah mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Jadi hati mereka menjadi bersih dari amarah ataupun rasa dendam yang akan dilampiaskan kepada pelaku tindak pembunuhan ataupun penganiayaan. Selanjutnya yaitu ada yang namanya kafarot, di mana kafarot itu adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Nah, di antara adanya kafarot ini, hikmahnya yaitu yang pertama, manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Kemudian yang kedua yaitu menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Dan yang ketiga, menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntutan agama atau membayar kafarat telah ditunaikan. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan, yaitu munakahat, mawaris, serta jinayat. Dan mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.